Assalamualaikum WB. Hai, halo, annyeong. Yang terhormat kepada Bapak, Dr. Hari Saifuddin, SPD, IMA, selaku dosen pembimbing, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas sosiologi agama yang berjudul Agama Menurut Emile Durkheim. Siapakah Emile Durkheim? Emile Durkheim dilahirkan di Epinal, Prancis yang terletak di Lorraine. Ia berasal dari keluarga Yahudi Prancis yang saleh. Ayah dan kakek Durkheim adalah seorang rabi. Durkheim adalah seorang yang lebih mengutamakan modernitas dibandingkan agama. Hal ini terbukti dari minatnya yang lebih cenderung ke arah bidang intelektualitas sekuler daripada religius. David Milne Durkheim, 15 April tahun 1858 – 15 November tahun 1917 dikenal sebagai salah satu pencetus sosiologi modern. Ia mendirikan fakultas sosiologi pertama di sebuah universitas Eropa pada 1895 dan menerbitkan salah satu jurnal pertama yang diabdikan kepada ilmu sosial, Allane Sociologique pada ke-1896. Karya Emile Durkheim. Kebanyakan karya yang dibuat dan diciptakan Durkheim dimaksudkan untuk membuktikan bahwa fenomena keagamaan sendiri didasarkan pada fenomena-fenomena sosial bukan karena faktor. Karya-karya Durkheim berpengaruh tidak hanya dalam perdebatan awal mengenai definisi agama, tetapi juga pada bagaimana kita mengkaji agama hari ini, khususnya menyangkut apa yang ia sebut sebagai fakta religius. Beberapa karya Emile Durkheim. Pertama, The Division of Labor 1893, yang menjelaskan solidaritas sosial. Kedua, The Rules of Sociological Method 1895 yang menteorikan fakta sosial. Ketiga, agama mengambil porsi besar perhatiannya sejak bukunya Suicide 1897 terbit untuk menjelaskan fenomena bunuh diri. Keempat, karya agungnya yang terkenal dalam studi agama ialah The Elementary Forms of the Religious Life 1912. Definisi agama menurut Emile Durkheim. Menurut Durkheim, agama merupakan fenomena sosial yang melekat dalam praktik sosial, jadi tidak hanya dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan, tapi juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sumber kesatuan moral. Melalui simbol-simbol yang sifatnya suci, agama mengikat orang-orang ke dalam berbagai kelompok masyarakat yang terikat satu kesamaan. Durkheim membedakan antara solidaritas mekanis dengan solidaritas organis. Dengan konsep ini, ia membedakan wujud masyarakat modern dan masyarakat tradisional. Dari kajiannya tentang paham totemisme masyarakat primitif di Australia, Durkheim berkesimpulan bahwa bentuk-bentuk dasar agama meliputi: pertama, pemisahan antara yang suci dan yang profane. Kedua, permulaan cerita-cerita tentang dewa-dewa. Ketiga, macam-macam bentuk ritual, solidaritas dan ketertiban agama menurut Emile Durkheim. Menurut Durkheim, agamalah yang menyatukan orang-orang yang tidak memiliki tujuan. Ini merupakan fungsi sosial utama dari agama yang muncul dengan tegas dalam analisisnya di bagian bukunya tentang totemisme di Australia. Menurut Durkheim, semua kepercayaan dalam agama bekerja dan berfungsi dengan cara yang sama dimanapun agama itu berada. Pada gilirannya, agama memenuhi kebutuhan real masyarakat seperti menopang solidaritas sosial, menetapkan aturan atau norma dasar yang menjadi kontrol tindakan masyarakat, dan menumbuhkan kesadaran kolektif. Dalam masyarakat yang terbagi berdasarkan klan-klan, setiap individu yang memiliki kepercayaan yang sama bersatu menjalankan praktik totemisme. Ritus ini membangun rasa solidaritas dan identitas pada setiap klan, yang pada gilirannya setiap individu yang memiliki kesamaan identitas akan saling melindungi satu sama lain. Totemisme juga membentuk tatanan sosial mengenai apa yang harus dijalankan dan apa yang tidak boleh. Pada dasarnya, batasan-batasan tentang sosiologi agama tidak akan pernah lepas dari definisi sosiologi sebagai induk ilmunya, hanya saja yang membedakannya adalah objek materinya. Lebih spesifik, sosiologi agama oleh beberapa sosiolog didefinisikan sebagai kajian tentang pola hubungan yang intensif antara agama di satu sisi dan masyarakat di sisi lain. Interrelasi yang dimaksud di sini adalah keterkaitan kedua paradigma agama dan masyarakat yang satu sama lain saling mempengaruhi. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya dari video kami,
Kami mohan maaf yang sebesar besarnya. Sebentar saya mau pantun dulu. Bangga mawar bangga selasa. Warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya.